Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Brilian Ernawati, SHM Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus narasumber pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya kita juga sekalian matur, Bu, bahwasanya HMJ memiliki beberapa program inovasi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi ada 3 program dari HMJ, yaitu yang pertama Bincang Profesi Hukum, Rembuk Hukum, kemudian Ilmu Hukum Menyapa. Nah, kita juga mohon dukungannya, Bu. Semoga program-program kita nantinya jalan dengan lancar. Nah, untuk program Ilmu Hukum Menyapa ini, mungkin ini lebih santai ya, Bu, terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa di masa sekarang ini. Nah, kita juga sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bahwasanya di masa sekarang ini kuliah online kan menjadi satu-satunya cara untuk mengganti perkuliahan tatap muka seperti biasanya ya, Bu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu banyak sekali kendala-kendala, Bu. Baik itu mungkin yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun oleh para dosen sendiri. Nah, entah itu terkendala karena jaringan, terkendala karena kuota, ataupun karena media yang dipakai, Bu. Karena salah satu keluh kesah mahasiswa ini ya, Bu. Jadi berbeda-bedanya dosen dalam penggunaan media yang dipakai, Bu. Jadi mahasiswa itu diharuskan mempunyai beberapa aplikasi penunjang perkuliahan. Padahal kapasitas handphone mahasiswa pun kan berbeda-beda ya, Bu. Ya. Jadi kemudian terkait dengan perkuliahan online juga, dalam penyampaian materi pun dosen kan berbeda-beda, Bu. Ada yang hanya memberikan tugas-tugas saja sebagai pengganti kuliah, ada yang hanya memberikan file-file saja, terus mahasiswa dituntut untuk melakukan pembelajaran secara otodidak. Kemudian ada tugas resum, dan lain sebagainya. Nah, mungkin mengenai hal ini bagaimana tanggapan Ibu, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Jurusan dari Ilmu Hukum, saya rasa HES juga sudah mengadakan acara seperti ini ya. Saya kira ini bagus sebagai media bagaimana mahasiswa mendapatkan atau mentransfer informasi yang lebih akurat dari para pemimpin, tentunya para pejabat atau pemimpin tentunya sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, pada saat ini dalam taraf jurusan, memang kita semua merasakan bahwa untuk kondisi virus COVID ini tidak hanya terdampak bagi kita saja, tentunya kan semua, tetapi sesuai dengan apa yang kita alami karena kita sivitas akademika, tentunya mengalami kesulitan-kesulitan di bidang bagaimana mendapatkan transfer knowledge ilmu. Nah, tentunya ini jauh sebelum tidak kita prediksikan atau kita tidak menghadapi hal seperti ini. Meskipun sebetulnya pertama UIN Walisongo sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan bagaimana terkait dengan kompetensi IT-nya. Sehingga UIN Walisongo sendiri sampai di tataran beberapa PPKIN juga pernah menjadi garda terdepan di dalam kompetisi terkait dengan IT. Artinya itu sudah ada, sudah disiapkan sebetulnya. Hanya memang kan tidak langsung untuk mengatasi permasalahan ini. Maka memang belum langsung tune in begitu bahwa mahasiswa dosen menggunakan ini.
sebetulnya sebelum kita masuk kepada beberapa dosen menggunakan media yang bervariasi macam-macam atau variannya macam-macam, ada regulasi dari Surat Edaran Rektor nomor B1727 UN 10.0 RHM tahun 2020. Ini keluar ke tanggal 24 Maret 2020. Perihal pengaturan kegiatan pelayanan dan kegiatan akademik dalam pencegahan penyebaran COVID-19 telah ditetapkan. Antara lain kegiatan akademik sebagai berikut. Pertama, kegiatan perkuliahan, konsultasi akademik, bimbingan skripsi, tesis, disertasi wajib menggunakan daring atau online yang dilakukan dari rumah atau tempat tinggal, artinya di luar kampus. Kemudian yang kedua, praktikum di laboratorium. Nah, ini kebetulan kita nggak pakai praktikum, tetapi praktikum di laboratorium ini melingkupi atau menyangkut PPL, KKL, KKN, itu ditiadakan. Di dalam surat itu jelas, tegas dikatakan ditiadakan. Dan diganti dengan penugasan yang ketentuannya diatur oleh program studi masing-masing. Nah, ini nanti tentunya berkembang, pertanyaannya mungkin ada yang PPL. Ini nanti saya jelaskan kalau memang pertanyaannya ada yang PPL. Kemudian yang ketiga, ujian skripsi, tesis maupun disertasi dilakukan secara online atau in absentia yang pelaksanaannya diatur oleh fakultas atau pascasarjana. Nah, ini juga sudah ada surat tindak lanjut surat dari edaran ini, yaitu dikeluarkan oleh WD 1 terkait dengan ujian skripsi yang in absentia. Kemudian yang keempat, kegiatan layanan akademik dan layanan umum kepada masyarakat dilakukan secara online. Tentunya yang dimaksud masyarakat itu kan sivitas akademika. Dilakukan secara online dari rumah atau tempat tinggal dengan memperhatikan keseluruhan kegiatan pelayanan sebagaimana poin A. Ini surat edaran resmi dari rektor. Nah, tentunya surat edaran resmi ini di breakdown ke fakultas masing-masing. Nah, fakultas masing-masing mengembangkan di breakdown lagi oleh jurusan. Kemudian khususnya tentang perkuliahan yang tadi ditanyakan, itu di breakdown oleh beberapa dosen. Memang tidak secara limitatif harus menggunakan Google Meet misalnya. Harus menggunakan Zoom misalnya. Nah, memang sebetulnya kalau untuk Ibu sendiri, saya sudah siapkan untuk Zoom. Ada Google Meet. Kemudian yang terbaru ini ada Vicon yang sudah difasilitasi oleh PT-IPD. Artinya UIN sudah memfasilitasi itu. Tetapi beberapa dosen juga mengatakan mahasiswa agak kesulitan. Karena dari beberapa daerah itu mengakses wifi-nya tidak mudah. Dan juga yang kedua butuh kuota yang cukup tinggi, begitu ya. Jadi memang permasalahannya kompleks. Maka beberapa dosen kemarin masalah ini juga sudah dikemukakan dalam rapat koordinasi pimpinan, artinya dekan, wakil dekan juga dengan Kajur. Bagaimana dekan menegaskan kemudian menghimbau supaya pelayanan prima terhadap mahasiswa terutama. Bahkan WD 1 dengan dengan baik hatinya kalau saya mengatakan, mahasiswa yang tidak bisa hadir, apalagi karena WiFi, dianggap hadir. Itu kan sudah luar biasa. Itu menurut saya kebijakan yang luar biasa loh, Mas. Nah, oleh karena itu, beberapa dosen, saya tanya juga dengan beberapa dosen yang mengajar, bagaimana Bu, memakai apa? Saya kira yang mudah ya pakai WA Group.
artinya satu kelas, dibuat WA group, kemudian di situ mentransfer ilmunya, mengajar di situ. Satu, katanya lebih ringan. Saya nggak ngerti, kuotanya lebih murah atau tidak. Kemudian dari sisi waktu, mahasiswa yang tidak bisa mengakses karena gangguan dari wifi, kuota, itu bisa sewaktu-waktu bisa dibuka. Jadi masih bisa terekam di situ. Kalau menggunakan WA group, katanya begitu. Nah, saya pikir ya itu yang paling mudah. Yang paling mudah karena dosen pun ya tidak semua canggih menggunakan bermacam-macam atau varian IT yang canggih-canggih. Tentunya kalau mahasiswa saya tidak meragukan. Tapi itu tadi, karena mahasiswa UIN itu kebanyakan kan dari daerah-daerah, Mas. Maka kita kan harus berempati. Nah, untuk itu saya kira sudah win-win solution untuk mengambil jalan tengah perkuliahan, transfer knowledge atau ilmu dengan menggunakan WA group. Itu saya kira jawaban yang pertama. Oke. Ada Ibu, yang belum mohon terjawab? maaf, Bu, Ya, kameranya Ibu suaranya kok blur. Kameranya Ibu kok katanya blur ya? oh gitu, nggak jelas, nggak jelas. Iya, enggak Kamu jelas. sendiri gimana? Di sini malah Gimana? nggak jelas ya emang. Nggak jelas ya? Tapi saya kok jelas ya? Ini padahal wifi-nya sudah dekat tuh, Mas. Iya, Mas. Oh, berarti ya nggak apa-apa, Bu, udah. Apanya, Mas? Oh, kemudian itu kan tadi Nah, lanjut, Bu. Kemudian tadi kan yang terkait kendala jaringan dan kuota, Bu. Terutama kan mahasiswa yang berada di luar Jawa ya, Bu, di mana akses mereka kan akses kepada internet sangat minim ya, Bu. Kemudian juga jalan di sana kan rusak. Untuk mendapatkan akses internet mereka pun membutuhkan mungkin waktu jarak tempuh juga di mana jalan itu rusak. Apalagi jika ada kuliah dadakan, Bu, itu mungkin sangat mempersulit mahasiswa, Bu. Apalagi jika ternyata di situ menyangkut absensi, Bu. Padahal walaupun jelas-jelas tadi Ibu menyebutkan absensi terkait kehadiran itu dianggap hadir semua. Oke. Sebetulnya kalau dari sisi regulasi atau tidak dalam bentuk regulasi yang detail, tadi regulasi dari surat edaran rektor sudah sangat jelas. Kemudian di breakdown ke bawah dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Meskipun kebijakan itu tidak secara tertulis, tetapi kebijakan itu karena ya sulit kondisinya kalau harus dibuat dalam bentuk aturan yang tertulis begitu, karena sebetulnya nggak sulit, cuman lebih mudah kebijakan itu disampaikan secara formal memang pada waktu itu oleh Pak Dekan, kemudian oleh Pak WD 1. Nah, himbauannya memang setiap dosen kebijakannya seperti itu. Kalau ada mahasiswa yang kesulitan, itu berarti dianggap hadir. Nah, nanti tinggal dilihat saja. Saya kira kalau ada mahasiswa yang tidak hadir, tidak bisa ikut ujian karena tidak hadir 4 kali, biasanya kan nggak boleh ikut ujian. Iya nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu bisa ditanyakan, saya kira. Alasannya apa? Apakah sebelum COVID? Karena COVID itu kan mulai Maret, Mas. Iya, kita kuliah itu kira-kira awal Maret. Sudah otomatis, sudah masuk. Berarti kan sudah suasana COVID. Itu sebetulnya kalau alasan dosen seperti itu, saya kira ya tidak ditoleransi ya, Mas ya. Memang sulit untuk bisa membuktikan, Pak, saya aksesnya nggak bisa. Itu sulit untuk mahasiswa untuk bisa, artinya kalau bahasa mahasiswa ngeles ya, Mas ya. Ngeles itu sangat mungkin lah ya, ngeles itu sangat mungkin. Tapi saya kira kan mahasiswa UIN kan apa yang dikatakan itu juga harus sesuai dengan hati nurani, apalagi ini puasa begitu. Nah, saya kira ini sudah suatu kebijakan, tinggal nanti realisasinya kan ini baru taraf ujian.
Baru taraf ujian ini tinggal nanti dilihat apakah diperkenankan untuk ujian atau tidak. Karena persyaratannya kan 75%. 75% berarti maksimal 4 kali. Nah, kira-kira kalau melihat itu saya kira tidak menjadi masalah lagi. Gitu. Nah, kalau memang sudah ada kebijakan yang seperti itu, saya kira mahasiswa juga sama-sama dong. Kalau pengen pinter, juga tidak beralasan yang bermacam-macam, tapi sama-sama kalau memang ada kuota, kalau memang bisa mengakses, ya diakses sehingga pembelajaran itu bisa sinergi atau ada sinergitas antara dosen dan mahasiswa sehingga tercapailah tujuan dari pembelajaran itu. Karena setiap mata kuliah tentunya punya silabus, punya capaian pembelajaran yang harus target itu terlampaui. Nah, kalau terkait dengan kuota, nah itu yang repot ya. Saya nggak ngerti. Ini juga nanti terkait dengan PPL yang mungkin karena PPL-nya lain dengan yang kemarin itu tentunya bagaimana mahasiswa untuk mengakses sekian banyak gitu. Saya nggak ngerti. Ini kan tentunya kalau toh ada dana untuk kuota itu juga harus terkait dengan SPI, terkait dengan keuangan, terkait dengan kebijakan. Karena tentunya berubah semua. Yang sudah ada di dalam RKAKL tentunya berubah. Saya kira itu. Oke, kemudian tadi juga kan saya sedikit menyinggung terkait dosen yang hanya memberikan tugas-tugas saja, Bu, tanpa ada tanpa ada memberikan materi. Padahal hak mahasiswa di perkuliahan online ini kan juga berhak untuk mendapatkan materi-materi secara langsung dari dosen gitu, Bu. Oke, ya. Memang ada toh. Memang ada mahasiswa yang mendapatkan itu. Mendapatkan hanya tugas saja ada. Ada sebetulnya. Ada dosen yang seperti itu. Jadi ya. Cuma memberikan file juga. Jadi mahasiswa dituntut untuk mempelajarinya sendiri gitu, Bu. Ya. Sebetulnya kita kembali sebetulnya nama mahasiswa. Maha itu kan tinggi. Yeah. Artinya mahasiswa sebetulnya dianggap mampu. Kan setiap dosen masuk itu ada kontrak belajar. Di dalam kontrak belajar itu ada silabusnya, ada referensinya, yang tentunya itu kalau mahasiswa tadi jemput bola bisa baca. Tapi saya juga tidak menyalahkan mahasiswa murni. Di sini tugas dosen itu apa? Juga mentransfer knowledge-nya, tidak terus enak-enakan. Tidak loh Mas. Dalam WFH, work from home, ini justru dosen-dosen mengeluhkan ini mata ini ibaratnya sudah pedes Mas. Apalagi kalau ujian, pedes banget. Ujian itu beberapa mahasiswa ujian kita harus bacanya lewat komputer. Aduh, di mata pedes betul Mas. Nah, itu harus baca. Nah, ada yang merasakan, wah ini lebih detail, kalau begini malah lebih jelimet begitu. Nah, ini saya kira memang, saya nggak ngerti ya, kemarin pun dekan juga sudah menegur. Apa yang dikatakan Mas Adam ini, Mas Male ini, sudah sampai ke telinga dekan. Dekan juga sudah dengar. Bahkan di rapat koordinasi kemarin ditekankan, dosen jangan hanya mengajar dengan memberikan tugas saja. Tentunya kan harus ada feedback. Feedback itu dalam bentuk apa? Ya penjelasan dong. Artinya kalau mereka membuat misalnya meresum, ya ada feedback dong. Gitu loh. Jadi sama-sama mahasiswa tahu kekurangannya, mahasiswa puas, ini loh. Nah, kebetulan yang saya sederhana sih Mas, betul ya Mas? Mahasiswa yang saya lakukan memang lewat BA Group. Saya tanya, pakai Zoom gimana?
tadi, kerepotannya tidak semua mahasiswa bisa mengakses Zoom. Kemudian Zoom juga 45 menit kemudian mati ya Mas ya. Maka pakai WA Group. Ya, pakai voice note. Ya, saya bebaskan mereka berkreativitas menggunakan voice note, mereka kirim PowerPoint-nya. Nah, saya sendiri sangat menyayangkan terhadap dosen yang hanya memberikan tugas saja. Sebetulnya ya tidak demikian. Tugas boleh, tapi kan dikombin sehingga mahasiswa betul-betul paham. Oke. Ada lagi? Oke, kemudian lanjut ke ini Bu, perihal kebijakan baru terkait PPL Bu. Ya, bahwasanya tadi juga Ibu sudah menyinggung di surat edaran rektor yang terkait pengaturan kegiatan pelayanan dan kegiatan akademik dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Bahwasanya dalam poin B nomor 2 kan pada intinya kegiatan kuliah praktek lapangan itu KKL, PPL ataupun KKN itu diganti dengan penugasan yang ketentuannya diatur oleh prodi masing-masing ya Bu. Masing-masing. Ya, betul. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait ini Bu, bagaimana sih ketentuan-ketentuan terkait penugasan tersebut? Karena banyak mahasiswa juga menanyakan soal ini Bu. Ya, betul. Kebetulan memang Ibu sendiri ketua panitia PPL. Jadi saya kira nggak salah kalau saya memberikan informasi jauh-jauh sebelumnya, biar mahasiswa juga paham jauh-jauh sebelumnya, karena ini kan perubahan yang sangat signifikan menurut saya. PPL itu kan sebetulnya praktek mata kuliah, praktek apa yang didapatkan di dalam mata kuliah, kemudian diimplementasikan di dalam praktek seperti apa toh. Kalau PPL itu dilakukan secara kebiasaan sebelum kondisi seperti ini, itu di KUA. Di KUA tentunya dia mengetahui problematika ke-KUA-an, yang artinya problematika yang ada di KUA, ya. Kemudian dia bisa melihat bagaimana sih pernikahan, ijab kabul seperti apa, wakaf seperti apa. Jadi bisa tahu. Tentunya ini lebih komprehensif gitu loh, implementatif. Itu yang di KUA. Nah, ini kebetulan ditiadakan kemarin. Karena kasihan mahasiswa nanti mendownloadnya juga banyak. Satu, prinsipnya di PPL itu, apa yang dilakukan dengan proses mendatangi, tetapi dirubah dengan transformasi ilmu, mengambil atau mendownload, mengakses data-data yang ada di instansi tersebut. Nah, tadi salah satunya yang saya katakan di KUA. Problematika tentang KUA itu tidak bisa, karena KUA katanya apa yang mau diambil, kayaknya webnya nggak ada begitu. Oleh karena itu untuk semester ini untuk KUA ditiadakan. Kemudian ini justru Pak Dekan sendiri dan Pak WD1 yang mengimbau seperti itu. Kemudian tentang PA, pengadilan agama, karena pengadilan agama itu juga ada webnya. Maka nanti mahasiswa di sini mendownload putusan-putusan yang ada di pengadilan agama. Tentunya sesuai dengan konsentrasi atau jurusan masing-masing. Nah, ini tidak semua sama. Untuk misalnya HKI. HKI itu kan jurusannya lebih kepada masalah keluarga. Bagaimana putusan-putusan terkait dengan perceraian. Nah, itu lebih pas begitu. Sebelum saya lanjutkan, ini PPL kan khususnya untuk anak 2017 ya. Ini sangat bermanfaat 17, mudah-mudahan mereka juga ikut mendengarkan live ini gitu. Jadi jauh-jauh sebelumnya bisa tahu, karena nanti sekitar tanggal 29 insya Allah 29 Juni kita akan mengadakan Vikon bagi peserta PPL tentunya. Jadi di situ Vikonnya tidak semua, tetapi Vikon itu nanti koordinatornya memang terbatas. Jadi nanti ada koordinatornya, kemudian ada tanya jawab di situ.
khusus untuk 2017, kemudian mungkin kakak kelas yang belum mengambil PPL ya. Kemudian di PA seperti itu bentuknya. Jelas kalau di PA, karena PA berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, itu ada inovasi-inovasi terkait dengan problematika hukum Islam, terutama ekonomi syariah, berarti nanti muamalah juga kompetensinya ya di-download yaitu. Nah, itu dianalisis putusannya. Saya kira bagaimana kita panitia, Ibu selaku ketua panitia, itu bisa memberikan apa ya, kalau tadi di dalam surat edarannya kan meniadakan, mengganti begitu ya. Harapan Ibu tidak jauh dari PPL yang dulu. Hanya memang kita tidak datang, tidak mengunjungi, tetapi mendownload. Setidaknya problematika yang ada di instansi itu tahu. Tadi di PA. Kemudian untuk ilmu hukum, sepertinya diberikan kebebasan, dalam arti kebebasannya itu ilmu hukum dengan pidana kalau nggak salah. Karena kompetensinya yang berbeda, berarti dipersilahkan mau mengambil putusan yang terkait dengan wakaf misalnya, atau terkait dengan ekonomi syariah, tetapi yang penting sama tugasnya di sana. Kemudian yang kedua, instansi yang ada di PN. Di PN ini juga tidak kalah pentingnya, karena meskipun hukum keluarga itu mempelajari hal-hal yang bersifat domestik, keperdataan, tetapi juga harus tahu bagaimana masalah-masalah atau problematika yang ada di hukum pidana, di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri itu kan masalahnya lebih kompleks. Ada masalah pidana, ada masalah perdata, bahkan memang sebetulnya ada pengadilan tipikor, ada pengadilan tata usaha negara, tapi ini kami batasi saja karena kasihan nanti mahasiswa hanya di PN. Jadi yang kompetensinya perdata ya nanti mendownload putusan-putusan perdata. Nanti yang kompetensinya pidana misalnya ilmu hukum, yang konsentrasinya hukum pidana, itu berarti mengambil putusan yang berbau pidana. Kemudian yang HES tentunya yang berbau muamalah atau perekonomian di dalam masalah-masalah yang ada di pengadilan negeri. Nah, kemudian instansi yang ketiga itu Kejaksaan Negeri. Tapi memang ini khusus untuk ilmu hukum, Mas. Karena memang Ibu sendiri dari awal sejak jadi ketua prodi itu mengusulkan untuk PPL khusus untuk ilmu hukum harus ada instansi Kejaksaan Negeri. Karena proses penegakan hukum atau criminal justice system itu tidak terlepas dari proses penegakan di kejaksaan. Maka meskipun konsentrasinya hukum perdata, tetap harus ikut di Kejaksaan Negeri. Nah, oleh karena itu sasaran atau target instansi yang terakhir yaitu yang di Kejaksaan Negeri, tetapi khusus untuk ilmu hukum. Jadi mengakses, memang kalau di kejaksaan sempat Ibu kemarin juga komunikasi dengan jaksa, salah satu jaksa, dia mengatakan kalau webnya itu terbuka enggak. Oh iya Bu, bisa. Kalau misalnya tuntutan, karena kejaksaan jelas perkara-perkara yang ada berbau-bau pidana. Nah, kira-kira dakwaan dan tuntutan itu mudah nggak diakses? Ternyata beliau Pak Andre ngendiko, aduh Bu, kalau dakwaan dan tuntutan itu sudah jadi satu dengan PN. Jadi oleh karena itu nanti kalau di kejaksaan ya mendownload atau mengakses terkait dengan tupoksi yang ada di Kejaksaan Negeri, kemudian
kewenangan yang ada di Kejaksaan Negeri. Tetapi untuk satu kesatuan surat dakwaan, kemudian surat tuntutan, itu sudah menjadi satu kesatuan yang ada di PN. Maka saya kira nanti memang perlu dialog dengan mahasiswa, khusus yang mengambil PPL, sehingga bisa jelas. Karena kan kalau PPL itu ada kelompok 20, kemudian koordinatornya 1, DPL-nya 1. Kemudian DPL ini yang akan mengarahkan. Kemudian ada satu lagi, saya kira ini menjadi ciri khas dari ilmu hukum. Setidaknya tahu bagaimana sih peradilan semu. Kemarin juga agak ditentang. Artinya bukan ditentang, mungkin tidak mahasiswa seperti itu. Kami dari panitia, wah, mahasiswa itu malah pinter-pinter kalau mengemas satu tema, satu konten yang kemudian diupload dalam IT begitu, bisa diekspos. Maka ada tugas pribadi untuk PPL, ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya nanti membuat video. Membuat video itu nanti tentang simulasi atau peradilan semu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini tidak memberatkan, mudah-mudahan mahasiswa enjoy. Saya nggak tahu caranya bagaimana membuat video dengan WVH di rumahnya masing-masing, itu kira-kira seperti apa. Saya kira mahasiswa lebih pinter lah. Nah, itu gambaran besarnya seperti itu. Untuk timelinenya kira-kira ya, karena nilai itu maksimal sekitar tanggal 12, ya 15 lah ya, 15 Juni. Kemudian nanti setelah itu persiapan, ada pendaftaran terlebih dahulu. Saya himbau, silahkan semua, khususnya ilmu hukum, ayo kalau memang sudah di dalam KRS-nya tertulis PPL, nanti setelah dibuka oleh akademik di bawah Pak Ngasri, langsung daftar biar nggak kehabisan kuotanya. Sementara memang untuk PPL ini cukup gemuk, Mas, cukup gemuk karena kemarin yang PPL kloter pertama, fase pertama, yang panitianya itu HKI, itu kebetulan yang ngambil cuma 25, yang ngambil 25. Jadi sisanya ini cukup banyak, 600 gitu loh, sekitar itu. Maka saya minta mahasiswa setelah ujian jemput bola, nanti ada pengumuman apa, segera merespon. Kalau ada pendaftaran, segera mendaftar. Jangan sampai telat. Karena dulu ada hanya beberapa gelintir anak IH, saya prihatin waktu itu, akhirnya harus mengikuti dengan kelompok yang lain gitu. Kayak kemarin itu, karena yang di atas dia nggak ngerti alasannya, ya mungkin telat karena apa gitu, kemudian baru mengikuti kemarin. Memang ya mudah-mudahan dengan kemasan PPL seperti ini, mudah-mudahan tidak memberatkan, tetapi mahasiswa enjoy. Meskipun tidak harus datang atau tidak harus mengunjungi. Saya kira KKL, kebetulan KKL itu panitianya HES, saya kira juga nggak jauh beda. 11-12 dengan PPL seperti ini. Hanya kalau KKL kan skupnya lebih luas ya, Mas. Skupnya kan di Jakarta. Jadi substansinya tentunya substansi yang ada di Jakarta. Tentunya teknisnya barangkali saya nggak berani secara detail begitu, karena saya bukan panitianya, tetapi saya banyak ngobrol dengan Bapak Kajurnya dan sekretarisnya, itu ya hampir-hampir mirip lah karena kondisi seperti ini. Tidak mungkin untuk kita melakukan kunjungan. Ini garis besar dari PPL. Nah, kira-kira nanti PPL itu timelinenya
untuk pembekalan, mudah-mudahan insya Allah bisa sekitar tanggal 29 Juni. Timeline-nya itu untuk kita bisa sambung rasa untuk bertanya jawab, atau istilahnya kalau dalam suasana yang normal itu pembekalan. Di situ ada pembekalan. Kemarin saya sudah izin dengan Pak Tikan untuk menggunakan Vicon. Saya nggak tahu kalau Vicon itu bisa sampai 100 ya Mas ya. Tapi ini mahasiswanya sekitar 500-600, saya juga tidak bisa berpikir. Mungkin makanya saya minta nanti koordinatornya saja. Jadi gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan justru saya menginginkan untuk tetap, saya dan Bu Novi, untuk tetap, karena mereka harus ngerti bagaimana peradilan semu. Karena kan pada waktu kondisi PPL yang biasa, mereka kan praktek peradilan semu. Nah, disitulah dinilai. Nah, untuk sekarang, maka itu dibuat dalam YouTube. Nanti YouTube itu yang dikirimkan ke DPL yang akan melihat dan menilai tentang laporan kelompoknya. Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira gambaran tentang PPL-nya? Barangkali teman-teman terutama 2017 masih gamang, masih ragu. Ya Bu, masih terkait kebijakan ini Bu. Apakah imbasnya nanti efektif bagi mahasiswa Bu? Karena menurut saya sendiri ya Bu, mungkin pemahaman mahasiswa jika terjun secara langsung ke tempatnya itu akan lebih mengena Bu. Jadi dalam artian keahlian khusus yang menjadi target kompetensi itu didapatkan ataupun tersalurkan gitu Bu. Ya, ya, oke. Bagus pertanyaannya. Ya, saya selaku kajurnya itu sebetulnya saya sendiri nggak pengen mahasiswa itu terkurangi haknya. Yeah. Apa yang menjadi hak mahasiswa ya diberikan apa adanya. Maka namun apa ekspektasi yang kita inginkan Ibu maupun teman-teman di prodi dengan mahasiswa, tetapi ini kan tidak signifikan atau tidak bisa searah, satu frekuensi dengan kondisi yang ada. Maka artinya kita bukan menafikan atau meniadakan, tetapi kita berupaya mahasiswa tetap mendapatkan CPL-nya, capaian di dalam proses belajar mengajarnya, learning outcome-nya tercapai, tetapi dengan keterbatasan tentunya. Yang menjadi permasalahan lagi, tentunya PPL ini kan ada anggarannya. KKL juga, apalagi KKL ke Jakarta. Nah, Pak Dekan sendiri, pejabat yang ada di fakultas, termasuk saya sendiri, itu juga cukup prihatin. Saya nggak ngerti yang ada di Jakarta sana. Barangkali kita juga harus peka. Karena untuk menghadapi kasus COVID ini, maka anggaran itu ditarik. Jadi ditarik. Kita kan berada di bawah Kemenak. Berada di bawah Kemenak, itu ditarik. Karena memang kemarin saya tanyakan untuk PPL bagaimana. Sebetulnya ada anggarannya. Tetapi anggaran itu kan harus rasional. Ya kan? Anggaran rasional begitu loh. Nggak mungkin dong kita nggak pergi, kita nggak pakai transport, kita nggak ada instansi yang dilibatkan, kemudian di situ ada anggaran. Walang pula iso nang kedung pane ya Mas nek ngutarane. Ya kan? Kan tidak memungkinkan. Kan tidak ingin seperti ini begitu. Tetapi bagaimana caranya kita membawa mahasiswa untuk tetap bisa efektif? Tentunya efektif seperti kondisi normal, saya katakan tidak mungkin. Berbeda dong virtual dengan manual. Berbeda, dirasakan berbeda. Saudara datang ke PA, ke PN, ketemu dengan penegak hukumnya.
dan bisa tanya problem apa, kenapa perceraian meningkat misalnya, masalahnya sebetulnya apa, beliau bisa menjawab. Di KKL misalnya, mengapa di Mahkamah Agung itu perkaranya menumpuk, kenapa harus ada court management, permasalahannya ada di mana, apakah putusan itu tidak berkeadilan sehingga orang mencari keadilan itu harus lari ke kasasi gitu. Itu dosen bisa jawab secara teoritis, tetapi yang bisa menjawab berdasarkan pengalaman praktis kan beliau-beliau yang ada di sana. Ini yang saya katakan learning outcome-nya memang tidak bisa seperti ini. Tetapi yakinlah kita berusaha, saya selaku ketua panitia PPL, kemudian kalau HES itu KKL juga berupaya sekuat tenaga di bawah pimpinan Pak Widi I, Pak Dekan, mewanti-wanti jangan hak mahasiswa terkurang. Maka apapun juga tetap diberikan, termasuk bahkan Mas, Pak Dekan itu mengatakan layanan akademik terhadap mahasiswa tetap harus sampai pada legalisir, harus tetap sesuai SOP bagaimana caranya, tetapi harus virtual, harus online. Pesannya seperti itu, Mas. Nah, kalau dikatakan dengan apa ya, kalau orang Pati bilang samen ya Mas ya, atau saklek gitu ya, efisien, ya nggak efisien dong, tetapi tetap kita berupaya untuk bisa efisien. Maka tadi kemarin agak debatable terkait dengan tugas YouTube itu. Ada yang mempermasalahkan, apa tidak memberatkan nanti? Justru ini untuk mencapai learning outcome-nya. Mereka biar ngerti bagaimana stimulasi persidangan. Itu saya kira upaya kita semua. Ya, efektifnya untuk proses belajar mengajar, ya tentunya tiap dosen berbeda-beda ya Mas ya. Tidak semua bisa sama. Tapi saya kira semangatnya, ya semangatnya untuk mencapai learning outcome tercapai. Kira-kira begitu. Ada lagi? Terus kemudian jika pandemi ini selesai ya Bu, apakah ada rencana dari kampus mungkin untuk mengadakan PPL ataupun KKL susulan gitu Bu? Saya kira kok enggak, Mas. Enggak. Enggak. Kalau PPL sebentar lagi running. Saya berani pastikan insya Allah sebentar lagi running. Karena kan mahasiswa sudah ada di KRS masing-masing PPL. Dan PPL itu sebetulnya kemarin pada waktu semester awal, itu memang kebijakan kita bersama, terutama di bawah Bapak Widi I. Karena waktunya yang tidak memungkinkan. Waktunya sempit karena PPL itu 1 bulan lebih 10 hari, kalau enggak sekitar 1 minggu. Hampir 5 minggu lah. Maka waktu yang diambil di awal, semester awal tidak memungkinkan untuk itu. Untuk itu maka semacam kayak KKN mandiri itu loh. Waktunya yang mepet, kemudian diambil mahasiswa-mahasiswa yang sudah tinggal, bukan kuliah, yang sudah tidak kuliah, tinggal mereka melakukan PPL saja. Sehingga tidak merugikan mahasiswa yang kuliah. Karena kalau mahasiswa masih kuliah, kemudian mereka ikut PPL, dosennya bengok Mas. Dosennya nanti loh, kok sing kuliah sak menetok. Maka kebijakannya kemarin diambil mahasiswa yang sudah tua, artinya angkatan yang terdahulu. Nah, ini menjadi atau dampaknya di semester ini, dan kebetulan IHAM jadi pilot project-nya itu, ini menjadi yang mengkoordinir lah, itu menjadi berat. Karena sekian ratus orang, Mas, bayangkan. Hampir tadi saya tanya, Wajidah itu 600-an orang. Mengkoordinir 600 orang itu kan nggak mudah. Iya, 600 orang. Nah, oleh karena itu tetap dijalankan, saya tadi katakan,
setelah ujian nilai masuk sekitar ya 12-15 begitu, kemudian nanti dibuka pendaftaran, kemudian running 29 itu mulai pembekalan, yang tadi saya katakan kita berupaya untuk bisa dengan VCON online, kemudian setelah itu besoknya tanggal 1 Juli sudah running PPL. Insya Allah saya pastikan begitu. Kalau PPL. Maka kalau susulan saya kira nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan kemarin juga rapat koordinasi seminggu yang lalu, Pak WD 1 masih berpikiran, sudah PPL-nya nggak apa-apa sekarang, tetapi KKL-nya nanti. Biar mahasiswa itu harapannya juga tadi, supaya mahasiswa bisa seperti yang kemarin-kemarin begitu. Yeah. Tapi rasanya tidak mungkin. Karena kita juga tidak tahu COVID ini sampai kapan. Iya. COVID ini sampai kapan? Karena sekarang saja saya nggak ngerti manusianya yang dablek. Jadi sekarang kan grafiknya juga naik lagi toh. Katanya naik lagi toh. Dan ini diperpanjang lagi menjadi 2 minggu. Itu Mas. Okay. Jadi kalau PPL-nya diundur kayaknya tidak mungkin. Baik. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, Bu. Kalau semisal masih dilakukan physical distancing kan otomatis kegiatan-kegiatan penerimaan baru penerimaan mahasiswa baru itu kan terganggu ya, Bu. Mungkin bagaimana pihak jurusan menyikapi terkait hal ini, Bu? Ya, sebetulnya terkait dengan maba atau penerimaan mahasiswa baru ini sih kompetensinya lebih di bawah, Mas. Jurusan itu hanya ditanya kemarin pada waktu semester baru begitu awal, IHA mau nerima berapa? Gitu, IHA mau nerima berapa? Memang yang kemarin kita 3 kelas. Dari awal 2015, 16, 17 itu 2 kelas. Kemudian setelah itu 3 kelas. Saya sih pengennya nggak banyak-banyak, Mas. Tapi mahasiswa bisa efektif, efisien. Artinya apa? Bisa terpegang semua. Bisa lulus tepat waktu. Itu harapannya. Karena visi misinya itu mengantarkan mahasiswa tepat waktu. Berat loh, Mas, mengajarkan mahasiswa tepat waktu. Maka ini aja yang 2015 masih sekitar, saya punya mahasiswa itu ya mungkin 15 lah, 15-20 lah. Ini beban berat buat saya. Coba 2015 sampai sekarang 2020 ya, sudah 10 semester loh, Mas. Itu beban buat saya. Padahal lulus tepat waktu itu 8 semester. Nah, ini akan berdampak pada akreditasi menurut saya. Nah, maka kemarin waktu ditanya Pak Dekan, IHA maunya berapa Pak Bu Kajur? Saya sih pengennya 2 kelas aja, Pak. Saya maunya 2 kelas aja, biar saya itu bisa ngerengkuh, bisa ngayomi anak-anak saya, ibarat ibunya, bisa menaungi anak-anaknya dengan kedua tangan saya, gitu loh. Tapi nggak tahu nanti realisasinya, karena itu kan ada perhitungan yang matematika yang terkait dengan UKT-nya, itu di bawah urusannya, di kampus 1. Sehingga nanti diloloskan berapa, karena yang kemarin itu 3 kelas terus, sudah 2 tahun 3 kelas. Jadi saya ya kalau sudah saya mengusulkan ya sami nawatokna ya, Mas, bahasa anunya ya kali ya, salah ya. Artinya saya menjalankan sajalah gitu, saya menjalankan, tapi saya mengusulkan dengan harapan supaya bisa merengkuh mahasiswa begitu. Nah, selebihnya kemarin kan sudah itu terkait dengan mahasiswa prestasi, itu kan sudah sebetulnya sudah direkrut melalui akademik di bawah. Cuman seberapanya belum ada informasi. Biasanya nanti mau dekat-dekat Agustus gitu diinformasikan Bu Kajur, sekian anaknya nanti mahasiswa baru. Gitu. Oke, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga guna mempersingkat waktu ya Bu.
jika semester selanjutnya kita tetap melaksanakan perkuliahan secara daring ya Bu, apakah kita juga harus membayar UKT secara penuh Bu? Padahal kan melihat hak-hak mahasiswa ketika pelaksanaan secara daring ya Bu, itu tidak sepenuhnya terpenuhi Bu. Adakah kebijakan dari pihak jurusan ataupun fakultas untuk mengusahakan dalam upaya memberi keringanan mungkin kepada mahasiswa terkait pembayaran UKT Bu? Ya. Kayaknya sih kalau UKT itu sebetulnya kemarin itu kan ada info, saya nggak ngerti ya, infonya ada pengurangan gitu ya, infonya. Iya, nah itu ya itu isunya seperti itu. Nah Pak Dekan itu sudah meluruskan kemarin, informasinya di Kemenak sendiri kesalahan teknis gitu. Kesalahan teknis. Jadi sepertinya kalau saya menyitir di apa ya, mungkin Pak WR ya di bawah itu sepertinya ya belum sampai ke situ, hanya kemarin Pak Dekan mengatakan bahwa itu kalau ada pengurangan 10% itu kesalahan teknis. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa di bawah Pak WD3 malah lebih tahu ada kegiatan apa, mungkin public hearing atau apa gitu. Kayaknya di bawah WD3 ya pernah melakukan itu, audiensi atau apa begitu ya. Ya, audiensi. Nah itu saya kira Pak WD3 yang lebih punya kompetensi terkait itu, tetapi untuk apa ya, keputusan untuk iya atau tidaknya saya kira ya nanti menunggu di bawah saya kira. Tapi sementara ya isu seperti itu kesalahan teknis. Jadi saya belum bisa memberikan informasi tentang UKT full atau tidak. Sementara saya masih mengatakan full ya Mas ya. Sementara saya masih mengatakan begitu. Nanti tolong ini juga ditanyakan, kalau sepertinya Pak Izudin, Pak WD3 setelah Lebaran nanti ada dialog seperti ini, yang tentunya skupnya lebih besar, artinya pertanyaannya saya harap lebih menukik lagi, sehingga beliau yang berkompeten itu, Pak Dekannya, langsung bisa menjawab begitu. Nah tentunya kalian juga akan lebih puas, karena yang jawab kan Pak Dekan, Pak WD-nya langsung gitu. Iya, kalau tentang ini saya bisa memberikan batasan itu. Gimana? Silakan kan lanjut. Kalau kesah dari mahasiswa sendiri kebanyakan kan terkait pembayaran UKT Ibu, yang hak-hak mahasiswa itu kan belum sepenuhnya terpenuhi. Gitu ya. Tapi sebetulnya fakultas berupaya loh Mas. Maka kalau tadi dikatakan ditiadakan, sebetulnya kayak PPL, KKL bukan ditiadakan, tetapi hanya bentuknya yang berbeda. Memang kalau Mas Adam bilang, Mas Malik bilang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, ya begitulah karena kondisi seperti ini gitu ya. Ya sama-sama harus mengedepankan hati. Kemarin saya lihat itu ada edaran apa ya, justru bagi mahasiswa, tapi ini saya kira harus ada filternya memang. Yang betul-betul tidak mampu kan diberikan bantuan ya, lewat WD3, kampus satu yang memberikan kayaknya. Kemarin saya juga mengusulkan beberapa katanya sih informasinya sementara, tapi belum keluar resmi, sementara nanti juga bergantian. Tapi nggak tahu. Memang betul-betul harus dilihat apakah dari sisi kemampuan ekonominya perlu dibantu. Gitu saya kira. Sebetulnya kan banyak dosen juga memudahkan dari segi perkuliahan, misalnya nggak hadir dianggap hadir, itu kan kemudahan tuh sebetulnya.
artinya kebijaksanaan yang luas. Kemudian kalau skripsi pun secara in absentia atau apa lewat WA group, kemudian berkas dikirimkan, itu tetap jalan. Itu juga bagaimanapun memudahkan mahasiswa, skripsi tetap jalan, jatah mahasiswa lulus ya tetap lulus. Dan saya kira banyak dosen-dosen yang memberikan kemudahan pada skripsi itu. Ada lagi? Oke, Bu, ini juga waktu mungkin sudah mulai menyempit ya, Bu. Ya. Jadi mungkin dari Ibu sendiri ada yang mau disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum pastinya. Karena ini juga sudah mendekati momen Idul Fitri ya, Bu. Ya, baik. Saya selaku Kajur Ilmu Hukum tentunya dengan seluruh jajaran dosen, karena besok sudah Idul Fitri, 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam silaturahmi melalui perkuliahan ataupun semua terhadap semua aktivitas akademika tentunya tidak terlepas dari kesalahan Ibu maupun teman-teman dosen, khususnya yang ada di ilmu hukum. Momen yang tepat ini sekaligus Ibu minta maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita sama-sama berupaya, meskipun tinggal 1 hari, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan kita bisa berjalan dengan normal, kita bisa kuliah dengan normal, kita bisa menikmati hak-hak kita dengan normal, Ibu juga bisa memberikan kewajibannya dengan normal. Satu lagi yang saya pengen, Mas Adam semester berapa ini? Semester 4, Bu. Besok semester 5 insya Allah. Oke, justru di semester awal-awal ini tolong rencanakan dengan teman-teman semua supaya tepat waktu. Saya mengimbau ikut organisasi intra maupun ekstra. Itu menjadi keterampilan atau skill yang luar biasa nanti kalian rasakan. Tetapi jangan lupa yang pokok, kalian dikirim oleh orang tua untuk belajar. Maka dua-duanya harus jalan. Saya pengen ilmu hukum bisa menorehkan sejarah. Yang pertama dulu Mas Maul, the best. 1 UI. Saya pengen angkatannya Mas Malik, angkatan siapapun yang sebentar lagi 2017, 2016, mudah-mudahan ilmu hukum bisa menorehkan prestasi-prestasinya. Jangan hanya berkutat di dalam, tetapi juga berkiprah di luar. Pengalaman itu luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Dialog ini saya kira bisa dibudayakan ya Mas, dengan dosen-dosen lain. Bagus sekali. Episode pertama, Bu.